warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afina Anuriah dengan NIM 2320550 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis data yang diampu oleh Dr. Hajah Ibu Desi Putri Purnamasari Eskom NPD. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan pemahaman yang baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita praktik langsung menggunakan SPSS mengenai uji normalitas data, kita perlu tahu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki itu berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Distribusi normal adalah salah satu asumsi penting yang mendasari banyak uji statistik parametrik. Nah, di sini ada fungsi uji normalitas. Uji normalitas memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, menentukan penggunaan metode statistik yang tepat. Yang kedua, memvalidasi asumsi model. Yang ketiga, memahami karakteristik dari data. Yang pertama, menentukan penggunaan metode statistik yang tepat. Banyak metode statistik inferensial seperti uji T, ANOVA, dan regresi linier mengasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal. Jika data yang kita miliki itu tidak normal, maka penggunaan uji parametrik ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Uji normalitas ini membantu peneliti untuk memutuskan apakah akan menggunakan statistik parametrik jika data normal atau non-parametrik jika data kita tidak normal. Yang kedua yaitu memvalidasi asumsi model. Dalam permodelan regresi, misalnya uji normalitas sering diterapkan pada residual yang mana selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Normalitas residual adalah salah satu asumsi kunci untuk validitas inferensi statistik dari model regresi. Yang ketiga yaitu memahami karakteristik data. Uji normalitas juga memberikan wawasan tentang karakteristik distribusi data yang kita miliki. Penyimpangan signifikan dari normalitas dapat mengindikasi adanya outlier, sweetness atau kemiringan, kurtosis atau keruncingan yang perlu ditangani atau dipertimbangkan dalam analisis kita yang lebih lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti uji normalitas data, fungsi dari uji normalitas data, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu praktek uji normalitas data menggunakan SPSS. Nah, di sini kita akan belajar mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, pertama-tama kita membuka Excel dulu. Di dalam Excel ini terdapat dua data, yaitu data nilai siswa dengan menggunakan metode ceramah dan data nilai siswa yang menggunakan metode non-ceramah. Di sini saya menggunakan 41 responden, 40 siswa. Nah, kita akan membandingkan di antara dua nilai ceramah dan non-ceramah ini apakah normal. Nah, langkah pertama yaitu kita blok semua nilai ini. Kita blok, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Kita masukkan ke data view. Sebentar. Kita masukkan ke di sini SPSS bagian ini. Nah, setelah kita tempel, kemudian kita tekan variabel view, kemudian kita ganti namanya di sini menggunakan ceramah dan non ceramah. Nah, di situ kita ke label. Label ini kita isi menggunakan hasil metode ceramah dan
hasil dari non-ceramah. Nah, setelah kita isi nama dan labelnya, kemudian kita tekan analyze, kemudian deskriptif statistik. Ini kita ke explore ya, kita ke explore. Nah, habis itu kita ke dependent list. Ini kita masukkan hasil metode ceramah, kita masukkan sini, kemudian hasil metode dan ceramah kita juga masukkan metode di sini. Nah, kemudian kita tekan plots. Habis itu kita tekan normality plots with test, kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, proses oleh SPSS, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah jelas, sudah diproses oleh SPSS. Nah, di sini yang perlu kita ambil itu cukup yang tes normality, karena kita akan membandingkan dua data ini normal atau tidak. Nah, kita menggunakan test of normality yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini hasil metode ceramah dengan DF di sini yaitu responden yang kita gunakan tadi 41, yang mana signifikasinya itu 0,077, dan hasil metode ceramah dengan responden 41 yang signifikasinya itu 0,059. Dikatakan normal itu ketika signifikasinya itu lebih dari 0,55. Nah, kita lihat di sini hasil metode ceramah itu signifikasinya itu 0,077. Jadi 0,77 dan 0,55 itu lebih besar 0,77. Jadi hasil metode ceramah di sini terdeteksi normal. Kemudian hasil metode dan ceramah di sini signifikasinya 0,059 lebih besar dari 0,055. Jadi data di sini itu normal. Nah, data di sini itu normal, teman-teman. Jadi kedua data hasil metode ceramah dan hasil metode non ceramah ini terdeteksi normal. Seperti itu caranya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, tekan email di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.